السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وألحقنا بالصالحين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali hadir di dalam majelis ilmu dan insyaallah kita akan meneruskan penjelasan dari zikir-zikir yang kita baca di pagi hari dan sore hari. Kita tentu telah mengetahui bahwa zikir yang terbaik yaitu zikir yang kita baca dalam keadaan kita bisa memahami dan merenungi maknanya. Dan itulah yang menjadi faktor utama kita akan meraih keutamaan-keutamaan yang dijanjikan di balik ucapan-ucapan zikir tersebut. Dan kalau kita perhatikan zikir yang disyariatkan untuk kita baca di pagi hari dan di sore hari, kita akan mendapatkan bahwa melalui zikir-zikir tersebut kita akan mendapatkan beraneka ragam jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu jaminan yang berkaitan dengan urusan duniawi kita, demikian pula jaminan yang berkaitan dengan urusan akhirat kita. Sebagaimana yang telah tersampaikan di pelajaran yang sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ketika kita membaca di pagi hari dan di sore hari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan lam yadurruhu syai', ia tidak akan tertimpa oleh mudarat apapun, baik itu mudarat yang berasal dari atas yaitu dari langit ataupun yang dari bumi. Dan ini tentu sesuatu yang sangat kita butuhkan, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keselamatan dari kemudaratan, maka kemudaratan yang dimaksudkan itu tidak terbatas pada kemudaratan yang bersifat duniawi belaka, tetapi yang lebih penting dan lebih berharga dari itu semua adalah kemudaratan yang berkaitan dengan urusan-urusan agama kita. Ketika agama kita selamat, maka itulah yang akan menjadi sebab kita selamat di akhirat. Dan musibah terbesar yang menimpa seseorang itu ketika musibah itu berkaitan dengan urusan agamanya. Makanya salah satu doa yang sering dibaca oleh para salaf yaitu wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami itu pada agama kami. Ya, dan yang dimaksud dengan musibah dalam agama yaitu ketika kita melalaikan sesuatu yang diwajibkan atau ketika kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Itulah musibah dalam agama, dan kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita mendapatkan musibah
ya, selain pada yang berkaitan dengan urusan duniawi, juga yang berkaitan dengan urusan-urusan agama kita. Dan pada zikir yang kita baca, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, zikir tersebut diakhiri dengan disebutkannya dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Sami'. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya. Kenapa ini disebutkan? Ya, karena salah satu adab di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita berzikir dengan suara yang lirih. Dan meskipun zikir itu terucapkan dengan suara yang lirih, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang telah kita ucapkan. Kemudian disebutkan juga Al-Alim, ya, yang Maha mengetahui, ya, Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia, ya, baik itu yang dikerjakan secara fisik dan demikian pula apa yang dikerjakan oleh manusia berkaitan dengan amalan-amalan hati. Ya, dan setiap kali kita mendengar nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha mengetahui, maka sesungguhnya tersirat di dalamnya perintah bagi kita semua untuk menjaga keikhlasan kita, karena apapun yang ada di dalam hati kita, niat-niat apapun yang tersembunyi di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Jangan sampai yang ada di dalam hati kita itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melalui nama Al-Alim, ya, kita juga diingatkan untuk selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kita bersembunyi, di tempat yang paling tertutup sekalipun, kita tidak akan pernah bisa menghindar dan bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Nabi menasihatkan kepada kita untuk menjaga ketakwaan di mana saja kita berada. Karena dimanapun kita berada, meskipun kita berada di tempat yang sangat tersembunyi atau di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengenali diri kita, tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, dan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya akan selalu mencatat setiap amalan yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan, sekecil apapun kebaikan itu, sekecil apapun keburukan itu, pasti semuanya akan tercatat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian zikir yang berikutnya yang juga disyariatkan untuk kita membacanya secara rutin di setiap pagi hari dan sore hari, yaitu yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seseorang, ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-barihah." Ya, laki-laki itu mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rasa sakit yang begitu berat disebabkan ia telah tersengat kalajengking di malam hari. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ama law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Tidakkah seandainya engkau mengatakan saat memasuki waktu sore hari, ya, memasuki waktu sore hari sebagaimana yang telah kita sampaikan, yaitu, ya, ketika selesai dari melaksanakan salat asar, ya, engkau mengatakan setelah memasuki waktu sore hari, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq."
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau membaca doa tersebut, lam tadurraka, maka engkau tidak akan terkena mudarat meskipun tersengat oleh kalajengking. Ya, ladagat itu adalah sengatan dari semua jenis hewan yang memiliki racun, ya, baik itu kalajengking ataupun yang lainnya. Dan di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, man qala hina yumsi thalatha marratin a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu khumatun tilkal laila. Ya, siapa yang membaca ketika memasuki sore harinya sebanyak 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu khumatun tilkal laila, dia tidak akan terkena mudarat dari binatang yang memiliki bisa atau racun. Dan ketika meriwayatkan hadis ini, Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu rahimahullah juga membawakan satu kisah dari salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, yaitu namanya Suhail bin Abi Saleh. Suhail bin Abi Saleh, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, itu bercerita bahwa ya, dahulu keluarga kami mempelajari zikir ini. Artinya dia pelajari maknanya dan juga rutin membacanya. Fakanu yaqulunaha kulla laila, ya, mereka mengucapkannya setiap malam. Faludigat jariyatun minhum, lalu ada salah seorang kerabat dari kalangan wanita yang terkena sengatan. Falam tajid laha waja'an, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia tidak termudarati dan tidak terkena sakit meskipun disengat oleh binatang yang memiliki racun. Nah, ini adalah salah satu fakta di antara sekian banyak fakta bahwa doa itu, zikir itu memiliki pengaruh yang nyata dan konkret di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengucapkannya, ya, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh adab sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan, fal haditsu fihi dilalatun ala fadli hadzal du'a. Ya, hadis yang tadi kita bacakan itu menjelaskan dan menjadi dalil tentang keutamaan daripada doa ini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Wa anna man qalahu hina yumsi yakunu mahfuzan. Ya, bahwasanya siapa yang mengucapkannya ketika dia memasuki sore hari, maka dia akan terjaga. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, ya, Allah menetapkan ada sebab-sebab yang bersifat kauniyah, ya, yang bersifat ilmiah, ya, dan ada juga sebab-sebab yang bersifat syar'iyah. Ya, sebab-sebab kauniyah, ya, hal-hal yang bisa kita cerna dengan akal kita. Ya, kita bisa mengetahui secara keilmuan hubungan sebab dan akibat. Ya, misalnya kita kalau kedinginan kita keluar di bawah terik matahari, maka kita akan merasakan hangat dan panas. Ya, itu sebab-sebab kauniyah. Ya, kalau kita lapar kemudian makan, kita jadi kenyang. Itu, ya, makan sebab kenyang itu adalah sebab yang bersifat kauniyah. Ya, minum obat kemudian dengan asbab obat itu kita sembuh, itu semua adalah sebab kauniyah. Ya, berolahraga sebagai sebab kita sehat, itu sebab kauniyah. Ya, sebab-sebab yang bisa diketahui, ya, hubungannya secara ilmiah antara sebab tersebut dengan hasil yang didapat dari sebab itu. Dan ada juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab syar'iyah. Ya, di antara sebab syar'iyah itu adalah doa. Ya, doa ini tidak bisa, ya, diteliti secara ilmiah antara kita membaca ini kemudian kita
terlindungi dari penyakit. Nah, tadi sudah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita membaca zikir tadi, maka itu jadi sebab kita mendapatkan keterjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita manusia sangat butuh dari yang namanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairun hafidha. Ya, dan sebaik-baik yang menjaga diri kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, penjagaan yang kita butuhkan itu bukan hanya dari mudarat yang bersifat duniawi, tapi yang tidak kalah pentingnya, bahkan itulah yang paling penting, adalah keterjagaan agama kita. Ya, karena agama kita inilah yang paling utama dan prioritas untuk kita jaga. 1 kali 24 jam ya, kita tidak hanya menjaga diri kita, menjaga rumah kita, keluarga kita, komplek kita, tapi yang lebih utama untuk kita jaga bagaimana 1 kali 24 jam agama kita selamat, yang ditandai dengan kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan juga kita bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan lafaz-lafaz di dalam zikir yang tadi kita sebutkan, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, a'udzu, ya, aku berlindung, ya, aku minta perlindungan. Jadi al-isti'adzah itu meminta perlindungan sebelum bahaya itu tiba. Ya, jadi ketika kita khawatir tentang suatu bahaya, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga istilah yang lain yaitu al-istighatsah. Ya, kalau istighatsah itu adalah ya menghilangkan, meminta kepada Allah agar suatu mudarat yang telah terjadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita meminta perlindungan, maka hakikatnya, jadi ketika kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammat atau semua zikir yang didahului dengan a'udzu, termasuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka pada hakikatnya melalui ucapan tersebut ya, kita al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu wa yahmik min syarrihi. Jadi ketika kita mengucapkan a'udzu, maka sesungguhnya kita berusaha untuk berlari dari sesuatu yang kita takut kepadanya kepada zat yang akan menjaga kita. Ya, jadi ketika kita takut kepada syaitan, ketika kita takut kepada musibah-musibah yang berkaitan dengan dunia, ketika kita takut terhadap penyakit, ya, ketika takut terhadap harta kita, ketika kita takut dengan pekerjaan kita, maka kita berlari, kita jauhi rasa takut itu, kita hilangkan rasa takut itu dengan cara apa? Dengan cara kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita sebutkan ayatnya bahwa sebaik-baik perlindungan itu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita khawatirkan, dan ketika manusia merasakan suatu kekhawatiran di dalam dirinya, maka itu yang terkadang mengusik kebahagiaannya, menghilangkan ketentraman hidupnya. Maka disinilah pentingnya untuk kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah kita bisa mengetahui betapa sesungguhnya sangat besar pengaruh daripada zikir pagi dan sore hari yang kita ucapkan. Jadi saat kita menghadapi banyak permasalahan, ya, dari pagi hari masuk siang hari, ya, kita banyak permasalahan, baik itu berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan kehidupan duniawi kita secara umum. Lalu kita membaca zikir dengan penuh penghayatan dan perenungan bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala sesuatu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Fal'aidzu billahi qad haraba mimma yu'dhihi au yuhlikuhu ila rabbih wa malikihi. Jadi orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah berlari sejauh-jauhnya dari hal yang akan mengganggu dirinya. Dia berlari, ya, dia tinggalkan hal yang mengusik dirinya, yang mengganggu dirinya, menuju kepada Rabb-Nya, ya, menuju kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya. Dan itulah yang dilakukan oleh
para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Ya, kalau kita memperhatikan ya kisah-kisah para nabi ketika mereka diperhadapkan dengan suatu permasalahan yang berat, maka dia berlari dari permasalahan itu, tapi berlari dari permasalahan itu dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alqa nafsahu baina yadayhi wa i'tasama bihi wastajara bihi waltaja ilaihi. Jadi seorang hamba dia berlari dari hal yang dia khawatirkan, yang dia takutkan, dan dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan kalimatullah, ya, a'udzu bi kalimatillah, ya, yang dimaksud dengan kalimatillah, kalimat-kalimat Allah, ya, ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kalimatullah itu adalah Al-Qur'anul Karim, dan ada juga yang mengatakan kalimatullah itu adalah kalimatuhul kauniyah al-qadariyah, apa-apa yang Allah ucapkan berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat tentang pengaturan alam ini. Ya, Allah perintahkan hujan, Allah perintahkan ditahan hujan, ya, apa-apa yang Allah perintahkan untuk diberlakukan di muka bumi ini, di alam ini, nah, itu juga masuk di dalam makna kalimatullah. Ya, tetapi apakah itu dia adalah Al-Quran atau dia adalah kalimatullahil qadariyah yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah kepada malaikat untuk mengatur bumi ini, maka kedua-duanya menunjukkan bahwa yang namanya kalimatullah, kalam Allah, itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekiranya itu adalah ciptaan Allah, maka tidak mungkin kita meminta perlindungan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz yang berikutnya yaitu min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Min kulli syarrin ay fi ayyi makhluqin qama bihi syarr min haywanin aw ghairihi insiyan kana aw jinniyan. Ya, jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya yang pada makhluk itu terdapat potensi yang bisa menimbulkan keburukan bagi diri kita. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah. Dan seperti yang pernah disampaikan bahwa ya, makhluk-makhluk Allah itu sebagiannya bisa menimbulkan mudarat bagi manusia jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, kadang kita menyaksikan ya di momen-momen Idul Kurban, ya, ada sapi yang sudah siap disembelih, tapi jika Allah menghendaki bukan sapinya yang terkena, ya, bukan sapinya yang terbunuh, bukan sapinya yang disembelih, tapi yang menyembelihnya itu yang terkena mudarat. Ya. Dan hampir ya ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, yang mungkin sehari-hari kita mengambil manfaat darinya, tetapi di saat yang sama bisa juga menimbulkan mudarat. Ya. Kendaraan yang kita pakai, ya, apa saja yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sumber mudarat. Ya, karenanya kita meminta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai ciptaan Allah yang ada di sekitar kita ini menjadi sumber mudarat pada diri kita. Dan tadi kita telah sampaikan bahwa ada jaminannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada jaminannya bahwa kalau kita membaca ini dengan penuh penghayatan, maka kita akan terhindar dari mudarat apapun. Dan termasuk dari makhluk yang tidak terlihat, yaitu mudarat dari kalangan jin. Ya, dari kalangan jin yang bersembunyi tetapi berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan manusia di dalam keburukan. Ya, dalam Al-Quran bahkan mereka nyatakan, ya, melalui iblis mereka nyatakan akan mencelakakan manusia dengan menyerang manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Kemudian zikir yang lain yang juga kita diperintahkan untuk membacanya sebagai bagian dari meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud
At-Tirmidzi dari Abdullah bin Khubayb, ia berkata, kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin syadidah. Abdullah bin Khubayb itu bercerita bahwa pada suatu malam kami keluar dalam keadaan hujan yang sangat deras, gelap yang sangat pekat. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Kami keluar mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa atau salat untuk kami. Fa adraktuhu, mereka keluar untuk minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adraktuhu, lalu aku mendapati beliau. Faqala, lalu Nabi mengatakan, kul, katakanlah. Falam aqul syai'an. Jadi Nabi katakanlah. Tapi kata Abdullah bin Khubayb dan yang bersamanya, kami tidak mengatakan sesuatu karena belum tahu apa yang Nabi perintahkan. Kemudian Nabi mengulang lagi, kul falam aqul syai'an, tsumma qala kul, diulang-ulang oleh Nabi, katakanlah, ucapkanlah, tapi kami tidak mengucapkan apapun karena belum tahu apa yang mesti saya ucapkan. Karena di perintah yang terakhir ketika Nabi mengatakan kul, mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma aqul, wahai Rasulullah, apa yang mesti saya ucapkan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi Nabi SAW terkadang menempuh uslub seperti itu untuk membangkitkan rasa keingintahuan para sahabatnya. Nabi katakan, qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbih thalatha marrat. Ucapkanlah qul huwallahu ahad dan al mu'awwidhatain. Al mu'awwidhatain itu maksudnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika hina tusbihu, ketika memasuki waktu subuh, maksudnya setelah terbit fajar. Jadi kita bisa membaca zikir pagi, kita bisa membacanya setelah masuk waktu subuh, artinya sebelum kita salat subuh sambil menunggu datangnya iqamah, kita bisa baca zikir ini, atau setelah salat subuh. Wahina tumsi, hina tumsi wahina tusbih, ketika memasuki sore hari dan memasuki waktu subuh. Thalatha marrat, dibaca sebanyak 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Apa jaminan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkaitan dengan membaca ketiga zikir tersebut, yaitu takfika min kulli syai', maka itu sudah bisa mencukupimu dari segala sesuatu. Jadi apa yang kita butuhkan di dalam 1 kali 24 jam itu bisa terpenuhi dengan asbab kita membaca zikir tersebut, membaca 3 qul yang insyaallah kita semua telah menghafalnya. Jadi dari apa yang telah kita sampaikan, ada 3 zikir. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Petunjuk Nabi mengatakan bahwa kita membacanya di pagi hari, sore hari sebanyak 3 kali. Kemudian zikir yang kedua yaitu a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, juga dibaca sebanyak 3 kali di pagi hari dan sore hari. Dan 3 qul juga dibaca 3 kali di pagi hari dan sore hari. Dan kesemuanya itu menjadi sebab kita mendapatkan jaminan keselamatan dalam urusan-urusan duniawi kita dan juga dalam urusan yang berkaitan dengan maslahat akhirat kita. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.